warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulana Brilianti dari kelas 12 Akuntansi 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah mekanisme penyesuaian pelaporan keuangan wajib pajak badan menurut komersial yang diubah menjadi peraturan perpajakan atau fiskal. Tujuan utama rekonsiliasi fiskal adalah menyajikan informasi sebagai bahan atau dasar penghitungan penghasilan kena pajak sesuai dengan self-assessment. Fungsi rekonsiliasi fiskal sendiri adalah menyesuaikan transaksi menurut SAK dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Rekonsiliasi fiskal perlu dilakukan sebelum data-data dari komersial dimasukkan ke dalam SPT PPh tahunan. Karena dari hasil yang diperoleh tersebut dapat berpengaruh dalam laba pajak dan PPh terutang. Prinsip konversatisme adalah penilaian persediaan akhir berdasarkan metode terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih, dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal. Prinsip harga perolehan pada fiskal yaitu pengeluaran yang berbentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan atau biaya. Prinsip pemadanan atau matching dalam fiskal yaitu penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan. Metode penilaian persediaan dalam fiskal hanya menggunakan dua cara, yaitu metode rata-rata, average, atau FIFO. Metode penyusutan dan amortisasi dalam fiskal ditentukan oleh Menteri Keuangan, sedangkan caranya hanya ada dua metode, yaitu metode saldo menurun dan garis lurus. Metode penghapusan piutang dalam fiskal hanya dapat dilakukan ketika piutang nyata tidak dapat tertagih dengan syarat-syarat ketentuan yang berlaku di perpajakan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contoh, penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura. Bagian laba yang diterima oleh perusahaan, modal vantura dari badan pasangan usaha, hibah, bantuan, dan sumbangan. Penghasilan fiskal yang final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contohnya, penghasilan berupa deposito dan tabungan lainnya, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha, jasa, konstruksi, usaha real estase, dan persewaan tanah atau bangunan. Penyebab perbedaan penghasilan yaitu 1. Kerugian usaha di luar negeri, 2. Kerugian usaha dalam negeri atas tahun-tahun sebelumnya, 3. Imbalan yang melebihi batas kewajaran. Dalam fiskal, pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Contoh, imbalan atau penggantian yang diberikan dalam bentuk natura. 2. Pada pajak penghasilan. 3. Saksi administrasi berupa denda, bunga, kenaikan, dan saksi. 4. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak. 3 pendekatan yang dilakukan dalam rekonsiliasi fiskal adalah 1. Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. 2. Laporan keuangan fiskal ekstrakontabel dalam laporan keuangan bisnis. 3. Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis. Dalam beda tetap, koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya. Contohnya, pemberian kenikmatan atau natura kepada karyawan, sumbangan, biaya jamuan makan, pendapatan bunga, dan pembayaran dividen. Ada 3 beda tetap penghasilan, yaitu penerimaan menurut standar akuntansi SAK, penerimaan menurut SAK bukan merupakan penghasilan, tetapi menurut UU Pajak Penghasilan. Ketiga, penghasilan yang dikenakan pemungutan bersifat final. Beda tetap biaya yaitu pengeluaran yang menurut SAK merupakan beban, tetapi menurut UU PPh tidak boleh dikurangi penghasilan bruto. Adapun biaya-biaya yang termasuk dalam beda biaya tetap sebagai berikut.
1. Biaya yang tidak ada hubungan langsung untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. 2. Biaya untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final. 3. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan. 4. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dalam pelaksanaan perundang-undangan. Kerugian karena penjualan atau pengalihan. 6. PPh pasal 21 dan 26 yang ditanggung oleh pemberi penghasilan kecuali dalam menghitungnya menggunakan metode gross up. Beda tetap yang disebabkan tidak dipenuhinya syarat-syarat khusus, yaitu suatu penghasilan atau biaya baru akan diakui berbeda sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat pengakuannya dalam ketentuan perpajakan. Namun, jika memenuhi ketentuan perpajakan, maka perbedaan yang timbul dalam pengakuan menurut fiskal akan menjadi hilang dan pengakuannya akan sama dengan pengakuan menurut prinsip akuntansi. Beda waktu sementara adalah suatu perbedaan pengakuan dari penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan peraturan perundang-undangan PPh yang bersifat sementara, sehingga koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak pada tahun-tahun pajak berikutnya. Adapun terjadinya beda waktu bisa dikarenakan perbedaan yang dipakai antara pajak dan akuntansi dalam beberapa hal sebagai berikut. 1. Akrual dan realisasi. 2. Penyusutan dan amortisasi. 3. Penilaian persediaan. 4. Kompensasi kerugian fiskal. Perbedaan waktu menurut sifatnya bisa dibedakan menjadi dua, yaitu perbedaan waktu positif dan perbedaan waktu negatif. Perbedaan waktu positif yaitu terjadi apabila pengakuan beban untuk tujuan pajak lebih cepat dari pengakuan beban untuk akuntansi, misalnya penyusutan mulai tahun pengeluaran, atau pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Perbedaan waktu negatif sendiri berdefinisi sebagai terjadinya jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lama dari pengakuan beban menurut praktik akuntansi, misalnya penyisihan piutang atau persediaan, dan akuntansi mengakui penghasilan menurut ketentuan perpajakan. Adapun tahapan yang perlu dilakukan untuk melakukan rekonsiliasi fiskal sebagai berikut. 1. Mengenal terlebih dahulu penyesuaian fiskal yang diperlukan. 2. Menganalisis elemen-elemen penyesuaian. 3. Menyesuaikan atau mengoreksi fiskal dengan melakukan koreksi fiskal positif adalah koreksi atau penyesuaian yang dapat mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak, yang pada akhirnya akan membuat PPh badan terutangnya juga akan meningkat. Koreksi positif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal bertambah karena pendapatan perusahaan meningkat dan biaya tetap. Maka secara otomatis laba yang dimiliki juga akan meningkat. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya hal-hal sebagai berikut. 1. Beban yang tidak diakui oleh pajak. 2. Penyusutan komersial lebih besar daripada penyusutan fiskal. 3. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal. 4. Penyesuaian fiskal positif lainnya. Koreksi fiskal negatif adalah koreksi atau penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak, yang membuat PPh badan terutangnya juga akan menurun. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya beberapa hal sebagai berikut. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan yang dikenakan PPh final, penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya, dan penghasilan fiskal negatif.